Kalau istrinya kapten, suaminya mayor. Harus. Harus. Orang-orang itu sudah siap apa Betul. untuk menikmati hari-hari menjelang tatil Allah gitu. Saya jadi polisi itu sebetulnya bukan polisi murni ya. Polisi dan tentara itu ada 3 sumber. Parit Baru Podcast, here we go. Oke, hari ini kita bersama dengan Ibu Nina Nowoso Hartono. Terima kasih Ibu atas kehadirannya, kesempatannya untuk dapat hadir di podcast Parit Baru. Ibu sangat-sangat luar biasa. Ya memang waktu itu saya kemarin ngechat Ibu kan, terus langsung direspon. Boleh, siap. Oh, alhamdulillah. Dan sedikit jelasin latar belakang Ibu, akademisi juga, praktisi juga. Semua nih, purnawirawan juga Bu. Dan juga masih aktif di Satu lagi yang belum, cuci-cuci. Cuci-cuci. Praktisi. Apalagi tuh? Praktisi, akademisi. Cuci-cuci. Itu yang terakhir ibu rumah tangga. Banyak nih Bu. Banyak ya Bu. Tapi dosen masih ya Bu. Dosen. Alhamdulillah masih. Oh masih berjalan. Masih aktif. Alhamdulillah. Oke. Nah itu kita udah sedikit memperkenalkan Bu Nowo, sedikit latar belakang dari akademisi, praktisi, yang terakhir tuh cuci. Sebagai ibu rumah tangga ya Bu. Oke. Biasa di podcast Parit Baru memang di awalnya memang kita ceritain deh Bu. Teman-teman juga mau tahu cerita masa kecil Bu Nowo tuh gimana sih gitu. Mungkin dari latar pendidikan, sekolahnya di mana dan lain-lain, dan juga mungkin ada gak sedikit mungkin yang memberi suatu pemantik lah peristiwa, mungkin peran orang tua dan lain-lain sehingga menjadi Ibu Nowo yang sekarang. Boleh, silakan Bu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama tentu saya bersyukur, alhamdulillah Bang Raffi, saya diberi kesempatan seperti ini. Artinya ini memang dunia yang sudah lama saya tinggalkan. Oh, dulu pernah Bu ini. Dulu ya mungkin dalam kedinasan. Oh, ya, oke. Tadi kan sudah disampaikan latar belakang bla 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 dan seterusnya. Pertanyaan saya balik nih sekarang. Ini mau ML masa lalu atau masa depan nih? Ceritanya dari mana nih? Apa masa lalu tuh buat diingat dulu kembali. Masa depan kita plan kan. Jadi saya mulai tadi kan cerita Bang Raffi kan nanya aktivitas ya. Iya benar. Dan alhamdulillah sekarang saya termasuk salah seorang pengajar di Universitas Pacabakti. Iya. Status saya yang pasti, artinya yang resmi adalah saya Purnawirawan Polri. Oh, oke. Pangkat terakhir saya Komisaris Besar Polisi atau Kombes Pol. Oh, Kombes Pol. Nah, kalau saya Kombes Pol berarti suami saya jenderal. Oh. Iya. Orang Islam gitu. Kalau istrinya kapten, suaminya mayor. Harus di atas itu ya Bu. Iya benar. Istrinya kapten, suaminya itu layaknya seorang mayor. Harus disikapi, dihargai mayor gitu kan. Tingkatannya benar. Istrinya jenderal bintang 1 berarti suaminya bintang 2. Jangan terbalik. Biasanya kebalik di rumah Bu. Biasanya ya. Ini luar biasa emang. Jadi itu penugasan saya di kepolisian. Kemudian barangkali saya baru tersadar mau pensiun itu setelah mungkin antara 8 sampai 5 tahun gitu ya. Iya ya. Bentar lagi pensiun nih, nggak terasa nih karena semuanya berjalan dengan cepat dan nikmat banget sehingga kita kaget tahun sekian nih saya harus pensiun gitu. Kemudian saya berpikir apa ya yang masih bisa manfaat. Kasarnya begini. Pada waktu kita bisa berbuat, kita kan sadar apa yang kita lakukan manfaat untuk orang lain gitu kan. Betul. Tapi begitu purna, terus terang jujur saya harus bilang kalau diprotes ya memang kenyataannya seperti itu. Setelah di purna kan kita nggak berbuat apa-apa nih kasarnya ya. Benar. Kecuali kalau kita bisa mencari sesuatu yang kita kasarnya apa sih yang bisa manfaat untuk orang gitu. Betul. Ya, di situ saya tersadar, saya harus ngapain ya. Memang dia sebelum purna tuh kita dilatih, ada pelatihan menghadapi purna. Tapi pelatihannya kan bercocok tanam, yang tentu saja nggak cocok buat saya. Iya. Peternakan. Iya benar. Yang saya nggak suka beternak, gitu lah. Diberikan sih sebetulnya kesempatan itu, tapi kembali memilih orang-orang itu sudah siap apa. Nggak bisa ujuk-ujuk sekonyong-konyong terus dia beternak terus bertani gitu nggak bisa. Jadi memang dari jauh itu sudah harus persiapan yang pertama. Yang kedua, apa nih yang membuat dia nyaman untuk menikmati hari-hari menjelang
dipanggil Oh Allah iya gitu. iya betul, pengisi hari lah. Arahnya kan sudah ke sana ya. Iya. Kita udah nggak lagi dikejar-kejar oleh dinas, nggak lagi harus Betul. berpikir bangun pagi dan apel bla bla Iya, bla. Nah, benar. tinggal sekarang bagaimana mengisi Mengisi hari-hari hari. lebih Bermanfaat lagi. mendekat, Iya. bermanfaat dan mendekat kepada Allah. Kenapa saya Iya. bilang mendekat kepada Allah? Mm. Karena kalau waktu dinas itu saya sadari kita baru nyadar, kemarin-kemarin aku kemana ya? Kok ilmu ini aku nggak dapet gitu. Oke. Kemarin aku kemana ya? Kok aku baru kasarnya nih ya? Iya benar. Rutin ngaji ya? Kok sholatnya baru tepat waktu ya? Kemarin itu nggak bisa seperti itu gitu kan? Nah, betul. itulah yang pertama harus dinikmati. Kemudian saya terakhir itu memang sempat mungkin mengakhiri dinas ya. 3 bulan itu saya dipindahkan ke Mabes Polri, tapi enggak masalah lah. Artinya enggak masalah itu enggak ada ngisi apa-apa, cuman hanya untuk menghabiskan waktu karena kalau di sini di Pontianak di Polda Kalbar sendiri pun mungkin akan sulit ya Polda menempatkan posisi saya karena kan saya sudah di mutasi. Jadi kepangkatan terakhir itu awalnya saya jadi polisi itu sebetulnya bukan polisi murni, artinya polisi dan tentara itu ada 3 sumber. Satu dari SMA untuk Dari menjadi tentara. Yang kedua dari Akademi Kepolisian Taruna, dari SMA juga tapi ikut pendidikan akademi. Nah, yang ketiga dari zaman dulu namanya Sekolah Perwira Wajib Militer. Beda Ibu dengan Akmil. Beda. Jadi sekarang adalah pendidikan Polri sumber sarjana PPSS. PPSS. Ya, jadi sudah kuliah baru masuk jadi polisi. Jadi TNI atau Polri. Waktu itu jurusan apa Bu? Saya alhamdulillah alumni FISIP Untang. FISIP ngambil prodi? Saya prodinya sosiologi. Sosiatri ya kalau dulu itu sosiatri. Dulu sosiatri. Kemudian mungkin ini juga dilatar belakangi dari kehidupan orang tua. Alhamdulillah orang tua saya TNI Angkatan Darat. Nah, jadi semua orang tua pasti berharap, berpikir, berdoa bagaimana anaknya lebih dari dia. Betul. Jadi wajar kalau bapak saya seorang letkol, pengennya anaknya lebih nih. Alhamdulillah saya bisa kombes, bisa kolonel gitu kan. Nah, itu salah satu. Jadi yang dulu barangkali kalau sebagai termasuk saya itu kan kalau ada doktrin ajaran orang tua itu kan nanya nih, kenapa begini, kenapa begitu gitu kan. Nah, pertanyaan itu banyak. Pertanyaan itu banyak. Jadi tapi semakin hari kemudian kita menyadari ternyata apa yang sudah ditetapkan, diajarin di doktrin orang tua itu nggak ada yang salah. Artinya seorang perampok sekalipun nggak ada yang ngajarin anaknya rampok gitu loh. Itu ya sejahat-jahatnya orang tua ya. Artinya seperti itu. Itu ada kok bapaknya pembunuh, anaknya jadi pembunuh. Itu kan persentasenya sangat kecil. Nggak usah kita bahas yang kecil-kecil gitu. Kan insiden ya. Kenapa nggak cari yang hal-hal yang lebih besar lagi? Kenapa tidak yang baik? Positif ya Bu, betul benar. Mungkin perlu saya ingatkan juga ke teman-teman gitu kan. Ternyata apa yang disampaikan orang tua tuh nggak ada yang salah gitu. Barangkali hanya cara. Kalau cara itu kan memang beda. Nggak usah jauh-jauh, misalnya cara saya dengan cara anak saya itu udah beda. Tinggal sekarang anak saya harus mengikuti nih, walaupun kadang-kadang jadi guyonan. Itu kan zaman dulu mah, itu kan zaman dulu gitu kan. Tapi tidak ada yang jelek dari kata-kata zaman dulu itu. Betul. Jadi memang keduanya harus bisa menyeimbangkan ya. Gelombang frekuensinya orang tua harus menyesuaikan. Ini dunianya udah berbeda. Tapi saya penasaran maksudnya didikan orang tua ibu tuh gimana sih, maksudnya kayak sampai yang pasti tentara kan disiplin yang kayak gitu. Apakah ada hal-hal lain yang misalnya nyetrum di diri ibu masalahnya kayak sampailah sekarang jadi ibu? Saya bersyukur alhamdulillah ayah saya adalah seseorang yang keras, jujur dan disiplin. Dan saya dilahirkan dari seorang ibu yang patuh gitu ya, yang sabar, yang tidak pernah berteriak kepada saya. Misalnya kalau kita lagi berantem sama abang gitu ya, dia nggak pernah teriak. Dia cuma melihat kita agak teriak di sana, dia cuma ngelihat aja. Dengan sorot matanya saja kita udah tahu ini ibu marah nih. Jadi nggak usah harus melotot kan. Kalau dipelototin anaknya nanya, kok melotot?
Balik nanya ya Bu. Malah balik nanya dia, pelototin maksudnya udah direm gitu ya. Iya. Dia malah nanya. Dan itu terjadi di era di bawah anak saya ya. Mungkin keponakan saya itu kondisinya seperti itu. Iya, Kalau orang tahu. tuanya melotot gitu, dia balik bertanya, kok dimelototin sih? Kenapa sih? Yang salah apa sih? Gitu kan, balik dia bertanya. Karena dia ingin kejelasan. Disitulah letak Betul. perbedaan-perbedaan cara apa yang mendidik Mendidik, barangkali. iya betul Bu. Nah, kalau ibu saya dulu nggak pernah marah memang, tapi dengan dia Udah tahu. kepalanya itu benar, aja udah benar. dia marah terus diam Udah diam langsung gitu. silent dia takut gitu kan. Iya. Nah, kemudian pola ayah saya juga seperti itu, dan tapi saya bersyukur beliau berdua tidak pernah menuntut kamu harus begini enggak. Semuanya mengalir, termasuk saya pengen jadi dulu ABRI gitu ya. Itu juga dibebaskan. Hanya cuman terserah kamu mau jadi apa, itu kamu nanti yang merasakan, tapi harusnya kamu begini loh. Akhirnya kita diarahkan lah ya, diarahkan. Iya, diarahkan. Ya, jadi enggak harus enggak dipaksa. Saat itu saya bersyukur ya punya orang tua seperti itu, dan kemudian karena saya melihat kondisi kayak gitu, sekarang yang saya lakukan ke anak seperti ini. Oh, kamu nggak gini-gini, paling kita ngarahkan. Gimana nih, Ma? Oh, ya gini-gini nih. Yang baiknya sih gini, harus begini nih. Tapi yang jalanin kamu loh. Betul. Gitu. Betul. Jadi karena mereka yang jalankan. Dan betul. saya tidak pernah harus belajar, harus dapat A, harus dapat 10. Enggak. Yeah. Karena saya sendiri nggak pernah ranking. Saya sendiri nggak pernah sekolah, nggak bisa jadi bunuh sekarang ya bro. Bisa benar ini juga istilahnya. Ya, maksudnya hal-hal akademik juga istilahnya penting nggak penting juga. 100% itu tangan Allah. Betul. Jadi itu saya pikir hidup saya banyak sekali keberuntungan. Allah sayang banget sama saya sehingga semua diberi apa yang Allah berikan itu, inilah sekarang ini. Misalnya kesukaan yang saya alami atau kedukaan yang pernah saya alami gitu. Sehingga sekarang saya bisa ngomong kepada orang, termasuk yang mereka yang patah hati, putus cinta dan sebagainya, saya bisa bicara. Nggak usah sedih, berarti Allah sudah mengirim seseorang yang nanti mau dipertemukan. Iya, lebih baik gitu lagi. Tapi kapan dong Mbak? Setahun belum, 2 tahun, 3 tahun barangkali. 4 bulan, 5 kali gitu. Jadi motivasinya ke sana. Iya, kalau berpikir belum positif juga, terus ya Bu. Iya, berpikir positif. Kalau belum juga, Mbak aku kok belum, katanya kan Allah itu memberi yang terbaik. Berarti kamu terbaiknya memang harus sendiri. Gitu. Karena kalau kamu mungkin dipertemukan dengan orang lain baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, yang datang ngucapin selamat ya, nanti jadi sampai nenek kakek yang ngucapin aja bibirnya belum kering, tahu-tahu kok pisah, gitulah kasarnya ya. Iya, benar. Nah, benar. jadi benar. Ya udah minta. Insya Allah kasih. Hanya kapan ngasihnya nggak tahu gitu. Jadi betul. itu yang saya hidupnya gelinding aja. Nah, termasuk misalnya saya tidak pernah ranking ya. Kemudian di sekolah-sekolah di kepolisian saya juga tidak selalu begitu pangkat kompol sekolah lulus, enggak. Saya banyak menunggu. Banyak menunggu 2 kali misalnya tes, 3 kali tes baru bisa lolos. Tapi itu lagi di balik itu semua saya bersyukur walaupun terlambat saya sekolah gitu. Walaupun terlambat saya bisa ikhtiarnya walaupun terlambat gitu kan, tapi saya bisa ngikutin gendang gitu, ngikutin gelombang dan sebagainya. Sehingga apa yang mungkin orang lain tidak rasakan saya merasakan. Misalnya nih kan, tidak semua polisi laki-laki itu pernah menduduki jabatan kepala satuan. Misal, tidak semua laki-laki atau polisi laki-laki itu menduduki jabatan kepala kepolisian sektor tingkat kecamatan atau kepala kepolisian resort tingkat kabupaten misalnya kan. Iya, betul. Tapi Allah beri itu ke saya. Gitu. Allah beri kesempatan itu. Jadi nikmat mana yang kau dustakan? Iya, betul. Ya, sebenarnya saya juga mau bahas istilahnya tentang mungkin perubahan zaman, cara treat orang tua juga beda. Tapi itu nanti dulu Bu. Tapi mau saya masih ke topik yang ini, mungkin perubahan pandangan Ibu Nowo terhadap mungkin dari segi karir polisi, terus dosen, terus kan itu pasti membuat keputusan besar gitu kan Bu, di masa-masa itu kan umur yang 20 sampai 30. Nah, kita kan juga istilahnya di umur segitu, anak-anak umur 20 sampai 30 yang harus membuat keputusan besar supaya kedepannya aku nih salah nggak ya ambil putusan atau gimana. Nah, Ibu gimana menghadapi hal tersebut? Ya, baik.
Kalau yang tadi pertama kan saya katakan bahwa apa yang disampaikan orang tua nggak ada salah, nggak Betul. pernah salah. Kalau Betul. kita nggak yakin, kita konsul aja. Apa sih yang dimaksud, yang diinginkan orang tua? Gitu. Betul. Kita konsul. Kalau selama ini kan barangkali nih ya, banyak yang terputus komunikasi dan itu sebetulnya kunci. Iya. Ya, Benar, mau benar. itu hidup rumah tangga, mau kita suami istri, mau itu hidup anak dan orang tua, kuncinya kan di komunikasi. Betul. Tinggal kalau ada hal-hal yang mungkin tidak disepakati, itu tinggal dipanggil aja komunikasinya gimana gitu. Insya Allah memang ngomongnya lebih nyaman gitu ya, prakteknya yang susah itu. Tapi di situ barangkali letak kemudian keterbukaan yang pertama ya. Betul. Kemudian jangan di ini karena swellnya ya gelombang kan udah beda nih, sehingga mau tak mau, siap tak siap, orang tua juga harus menyesuaikan. Gak bisa bilang dulu aku begini, dulu beda. Zamannya saya beda. Saya dulu kalau mau lihat hasil ujian mesti ke kampus, dongak kepalanya setengah jam cari nama. Kalau sekarang kan cuman sambil tiduran aja udah tahu nilai saya berapa gitu kan. Sudah seperti itulah zamannya, sudah sedemikian baik, sehingga tentu ini juga punya tantangan yang berbeda antara mahasiswa zaman dulu sama mahasiswa yang sekarang. Tantangannya berbeda. Nah, tantangan yang berbeda itu bukan berarti terus melemahkan atau menyamankan, karena situasi kondisi kan sekarang serba nyaman nih. Iya, dimudahkan. Itu kan misalnya parkir aja tinggal tempel jari, tempel kartu udah bisa. Kalau dulu kan tolak-tolak dulu misalnya. banyak hal yang memang semuanya menjadi lebih mudah, tetapi jangan sampai kita terlena. Betul. Jangan sampai kita terlena. Manfaatkan ya Bu. Kita manfaatkan sambil kita terus persiapkan. Kira-kira ini tantangan aku nih ke depan kayak gini loh. Apa yang harus saya persiapkan gitu. Apalagi sekarang kan media sosial lebih banyak ya. Jadi mungkin dia juga bisa belajar pengalaman dari situ. Kalau zaman kami dulu, saya remaja tahun 80, 70 itu kan masih mencari-cari nih. Betul. Nyari sama kawan belum tentu benar, malah jangan-jangan menjerumuskan. Kalau sekarang kan orang tua kan nggak bakalan jerumusin, nggak bakalan orang tua itu mencelakakan anaknya. Iya. Terus maksudnya tadi Ibu udah jelaskan bagaimana treatmentnya pas maksudnya kan sekarang ini banyak Bu, Gen Z, ada X, Alpha dan lain-lain. Nah, saya mau sedikit kasih data juga ya, bahwasannya memang berapa triliun dihabiskan dari WHO. Maksudnya kayak untuk dana dihabiskan untuk kayak anxiety, kecemasan dan lain-lain. Dan memang untuk Gen Z itu umur-umuran saya gitu kan, memang paling menghabiskan waktu di screen time-nya itu di HP, medsos dan lain-lain. Nah ini kan bisa juga jadi dampak buruk dan lain-lain. Nah tapi ini ketemu juga dengan Gen X nih Bu. Gen X itu apa yang jadi kecemasannya setelah dia pensiun dia ngapain? Itu yang jadi kecemasannya. Jadi saya juga ada tanya teman-teman saya psikiater tuh, ya kebanyakan yang konsul itu ya Gen Z sama Gen X. Karena dia nggak tahu ke depannya. Yang milenialnya sekarang ya udah masa-masa produktif mereka, umur 20 sampai 30 tahun 30 tahun gitulah Bu. Jadi memang apa ya Bu? Maksudnya kayak ini juga gimana pandangan Ibu ke depannya melihat dari Gen Z ataupun Gen X, apa yang harus dilakukan? Ibu kan tadi kan udah memaparkan juga Gen X. Ibu udah tahu nih, setelah ini ngisi hari aku dengan apa ya? Untuk bermanfaat gitu. Nah, dan Gen Z nih banyak yang screen time di HP dan lain-lain, ya ini bisa jadikan kemudahan, bisa juga ditantangan. Nah, menurut Ibu gimana melihat sesuatu ini, Bu? Kuncinya satu. Betul. Kuncinya satu, yaitu bagaimana kita kemudian introspeksi ya. Aku benar. nih begini, apa sih yang bisa saya lakukan? Apa sih yang manfaat dari saya? Gitu. Sehingga pada saat kita melakukan sesuatu, yakin itu pasti positif. Benar. Kalau kita bilang manfaat loh ya, kalau yang kita lakukan positif. Nah itu juga pertanyaan pada saat saya galau gitu kan, aku udah mau pensiun. Ya dulu kalau aku lewat aja langsung hormat senjata. Sekarang senjata ditunggepin gitu kan. Itu terjadi loh kayak hal-hal seperti itu. Benar. Mungkin jarak radius 100 meter aja udah ayo Bu, siap Bu, mandi Pak, gitu-gitu kan. Itu bisa juga power syndrome kalau nggak siap. Tapi balik lagi saat kita mengatakan aku harus ada dan aku harus bisa manfaat nih gitu. Mungkin itulah salah satu yang membuat saya memutuskan kemudian saya ngapain ya? Saya akan melamar menjadi dosen.
Kalau menjadi dosen atau guru, misalnya, guru kan Oh. berarti sifatnya saya harus ke SMA gitu kan. Mm-mm. Barangkali kalau ke sekolah menengah pertama atau SMA saya diterima lah ya. Tapi Mm-mm. barangkali dengan pendidikan yang saya miliki, barangkali saya masih bisa nih masuk ke jalur yang perguruan tinggi. Jadi saya Oke. mikir gitu, kayaknya manfaat nih gitu. Satu, kedua, wah saya bisa dong masih menyalurkan idealisme saya, gitu kan. Benar. Nah, menyampaikan hal-hal yang Mm-mm. benar, yang pengen disampaikan, meluruskan yang bengkok, kasarnya seperti Betul, itu ya. betul, Karena di depan saya ini kan orang-orang yang kekuatannya luar biasa. betul, Nah, kemudian saya memilih apa yang bisa saya sampaikan. betul. Nah, kebetulan saya dipercaya untuk menyampaikan materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Itu satu. Kemudian ditambah lagi materi anti korupsi. Artinya beberapa mata kuliah yang ada hubungannya dengan pidana kan minimal saya pernah ketemu gitu kan. Nah, langsung saya terima gitu. Kenapa? Dan itulah salah satu hal yang mungkin saya latar belakang saya ngelamar ke situ. Saya bisa nih gitu kan. Betul. Ada kelebihannya enggak? Sebetulnya enggak ada persiapan apa-apa. Cuma kebetulan kalau namanya Pancasila, kami di TNI atau Polri itu kan hafal. Iya. Sila pertama sampai kelima ini kan hafal. Modal saya hafal dulu gitu kan. Kasarnya modal saya hafal dulu, tinggal menjabarkan. Saya udah kok, jangankan menjabarkan, saya udah melaksanakan gitu. Jadi tinggal apa yang sudah saya hafal, apa yang sudah saya jabarkan kan, dan apa yang sudah saya laksanakan, itu kemudian yang saya alirkan ke mahasiswa, saya sampaikan ya gitu. Jadi modalnya dari situ. Jadi kira-kira apa sih manfaatnya gitu. Potensi dirinya. Iya, jadi kita gali aja dari kita apa sih yang intinya kalau kita merasa apa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, insya Allah lah akan dimudahkan, akan lebih nyaman lah kita jalanin. Kalau saya nggak hobi ngajar, saya nggak ini mungkin kalau saya udah deh saya ngajar aja, saya jadi tersiksa gitu kan. Tapi karena itu dilalui dengan nyaman sehingga enjoy aja lagi. Kenapa pindah lagi ke topik bonus demografi? Nah, ini jadi topik yang utama, maksudnya banyak bahkan dari semuanya kayak kita ngerasain penduduk kita 260 atau 280 juta. Iya kan, Bu? Istilahnya ini bisa jadi peluang atau jadi tantangan. Nah, ini menurut Ibu apakah ini jadi peluang atau tantangan? Jadi kita, jadi dari perspektif Ibu mengenai hal ini, apa yang harus kita lakukan, melihat sebuah apakah ini jadi manfaat atau ancaman dan lain-lain. Nah, menurut Ibu bagaimana melihat ini? Di setiap fase itu tentu pertanyaannya sama. Di fase saya remaja dulu seperti itu. Di fase saya dewasa juga muncul. Kemudian di fase di mana usia saya matang, misalnya kan, usia 40 atau 50, itu juga muncul gitu kan. Dengan kondisi yang sekarang, barangkali pertanyaan ini juga nggak berbeda jauh. Tinggal kemudian kita masing-masing pribadi ini memilah dan memilih. Tentu kalau kita mau yang baik, tentulah kita memilih buah yang baik. Betul. Caranya bagaimana? Tentulah kita berpikir hidup itu seperti petani. Petani itu dia mulai siapkan lahannya, dia mulai tanam, dia mulai siangi rumput-rumput, dia mulai kasih pupuk, siram, rawat. Nah, kalau sudah proses ini berjalan, insya Allah yang dia dapatkan adalah buah yang baik. Nah, itu normatif ya, itu normatif. Besok kami akan panen misalnya kan, tiba-tiba malam ini hujan deras, banjir, bla 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 bla. Saat itulah kita bilang pasrah kepada Allah, itu takdir. Tapi proses ini sudah kita lakukan. Tapi kalau fondasi ini nggak kita lakukan, di generasi muda juga seperti itu, nggak ada fondasi apa-apa, ujuk-ujuk sekonyong-konyong tiba-tiba gitu kan, terus melek matanya, ya dia nggak siap. Sehingga fondasi itu dibutuhkan untuk semua fase usia, siapapun. Anda di posisi di mana nih? Itu kondisi-kondisi seperti itu harus disiapkan. Sekarang eranya sudah era digitalisasi. Eranya era medsos dan lain-lain. Nah, itu
ada, kita nikmati saja. Iya, Tetapi jangan sampai kita terbelenggu dan kita betul. terhanyut dengan dunia itu. Betul, Gitu. betul. Zaman dulu juga barangkali ya, modelnya zaman saya itu tahun 80, modelnya adalah model munculnya penulis-penulis, kemudian kita modelnya membaca novel. Betul. Kita yang milih, kita yang memilah. Ini Hmm. pantas nggak sudah dibaca di usia saya, ini yang belum. Nah, itu kita yang harus Benar. Kemudian Benar. film misalnya, nonton Betul. film dulu kan masih banyak nih. Betul, betul. Juga kita harus pilah. Apalagi kalau film itu tidak hanya di bioskop tapi sudah dari kaset-kaset udah Iya, banyak kan. Nah, iya. tinggal kita pilah ini pantas nggak buat saya. Iya, betul. Nah, Mulai jadi kita dulu, sendiri iya. yang persiapkan. Masa Ibu kan tadi kan memang perlu pondasi yang kokoh. Mm-mm. Nah, sekarang juga istilahnya minat baca dan lain-lain tuh masih istilahnya minim dibandingkan negara lain gitu kan, Bu. Misal Jepang atau Iya. Korea. Mereka tuh udah bukan lagi baca lagi, teknologi mainannya. Jadi apa ya, maksud saya tuh melihat sesuatu ini nih, ini kan perlu dari bermacam stakeholder, maupun dari orang tua, pemerintah ataupun lingkungan yang bangun. Sedangkan saya juga maksudnya kayak dulu buat cari perpus aja susah gitu. Maksudnya yang perpus ya benar-benar buku yang memang disediakan dan tentang akademik gitu kan. Yang tadi Ibu ceritakan juga, Ibu dulu dapatnya majalah Bobo dan lain-lain. Nah, cerita gitu loh kan. Istilahnya nggak harus buku-buku yang akademik gitu kan, buat bisa mereka merepresentasikan atau cara ngomong lah gitu. Gimana dia ngejelaskan sesuatu, mereka kan dari baca ya Bu. Dia menjelaskan sesuatu cerita. Nah, itu kan dari baca, mulai baca. Nah, gimana Ibu ngelihat itu sekarang ke depannya? Apakah minat baca kita bakal meningkat atau dengan adanya medsos malah menurun lagi atau gimana? Atau dari Ibu? Iya, minat baca itu kan tidak harus buku Ya, majalah betul. gitu Ya, ya. ya, Jadi betul. dia membaca medsos itu baca juga dia. Hmm, Bagus oke. juga bacanya. Cuma sekarang kita harus yang bisa membatasi. Di mana Iya. kita medsos ini yang kemana arahnya ya. Benar. Singkat cerita gini, kalau tadi saya katakan bagaimana kita bisa bermanfaat bagi sesama Betul. dimanapun kita berada. Yang kedua, kemudian kita bisa memilah kayak tadi. Sepanjang kita bisa mengekspos dan mengeksplor hal-hal yang positif, pasti munculnya positif. Contoh, saya pernah melihat ada anak-anak SMA, dia kumpul 8 orang. Dan ini tidak terekspos. Kumpul 8 orang. Kalau dulu kan kita main main tebak-tebakan gitu kan. Terus kemudian main zamannya saya dulu main kartu, yang kalah dicontreng, dikasih bedak. Iya, betul, sekarang betul. justru nggak Iya, boleh kan, iya. membahayakan. Tapi si anak tadi dengan seragam sekolah dia, ada beberapa orang, dia main kartu. Betul. Kemudian dia misalnya dia buka kartu surat ini gitu kan, surat yang depannya pakai Ina misalnya kan. Nah, Ina kalau kayak gitu. Itu sebetulnya mungkin di sekitar kita banyak, cuman karena tidak terekspos sehingga yang muncul yang jelek. Betul, Nah, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, termasuk orang-orang yang seusia saya. Iya, benar. Bagaimana kita mengekspos ini yang bagus-bagus gitu loh. Iya, sehingga aura positif itu lebih tercermin, terpancar ketimbang hal-hal yang negatif. Betul. Dan ini menjadi tanggung jawab semua. Betul. Artis tanggung jawab. Dia punya tanggung jawab bagaimana dia bisa mengekspos yang positif. Iya. Wartawan tanggung jawab karena dia memberitakan bagaimana hal-hal ini. Jangan lagi menganggap bad news is good news gitu kan. Mungkin dia ambillah kalau enggak itu omsetnya turun gitu kan. Nah, ambil cerita-cerita yang bisa menyemangati gitu. Jadi kita juga punya tanggung jawab untuk menunjukkan hal-hal positif. Untuk selalu mengekspos, untuk selalu mensiarkan hal-hal yang baik sehingga ini tertular. Nanti akan sampai ke mana-mana. Iya, dampaknya. Gitu. Oke, Bu. Ini pertanyaan terakhir, Bu. Ini kan tak kerasa nih, Bu. 30 menit dengan Ibu. Kalau misalnya 1 jam semua nih itu waktu nggak cukup. Hari setengah 3. Iya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir. Apakah nanti nih, Bu, untuk mempersiapkan generasi emas 2045 ini apakah bisa jadi emas atau cemas? Jadi kita ngomong. Juga pertanyaan saya nih, kita jadi emas apa cemas? Kembali lagi, ke pernyataan yang tadi ya. Kita harus positive thinking. Iya, betul. Kalau
Iya. kita awali dari diri kita berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif, Iya. insya Allah kita jadi emas beneran gitu. Satu. Kedua, tanggung jawab itu tidak dibebankan ke semua orang, tapi dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari yang Iya. sederhana Iya, kita gitu. lakukan. Contoh, kata-kata jangan melanggar hukum. Ada dua nih ya, cara memberi informasi dan jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Jangan berpikir, oh kita nggak boleh narkoba, nggak boleh maling, nggak boleh judi, bla bla. Jangan, yang kecil-kecil aja. Misal, buang sampah. Misalnya kita toleh habis makan permen atau habis merokok misalnya ya. Iya. Tapi kan sekarang merokok udah nggak mode ya. Mudah-mudahan tempat. pabrik rokok nggak denger nih. Apa-apa. Enggak, Bu, saya nggak ngerokok, tapi saya pakai apa namanya? Vape. Ya, pakai vape. Oke, jadi misalnya seperti itu, saat saya ngerokok, toleh nggak ada, ya terpaksa jalanlah 5-10 meter cari tong sampah. Atau habis buang tisu, gitu kan, tisu, bla 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 bla, termasuk di jalan, habis minum es, janganlah kita lempar. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti itu. Betul, benar. Dan alhamdulillah itu kan di Islam sudah diajarin gitu loh, diajarin hal-hal kayak gitu yang kita nggak usah yang gede-gede. Oh, sholat ya harus tertib. Enggak, dari hal kecil aja kayak gitu tuh. Itu tuh yang memberikan yang memberikan manfaat. Kita tahan dulu. Orang lain mau buang sampah, silahkan aja. Yang penting saya nggak ikut-ikut buang sampah. Itu dari cara berbuat yang terbaik tadi ya, berbuat yang terbaik. Jadi mau dia apakah itu jadi emas atau cemas, mari kita semangat ya. Kita semangat itu positive thinking dan kita punya energi positif lah untuk bisa meraih yang memang harapannya emas, jadi emas. Jangan cemas. Cemasnya sekarang, tapi kemudian kita berpikir supaya saya tidak cemas ke depan, jangan cemasnya keterusan gitu. Betul. Saya harus siap nih, gimana cara saya mempersiapkan diri karena masing-masing itu punya tantangan yang berbeda. Dan tentu menghadapinya juga beda. Pasti beda. Thank you, Bu. Wow, saya beberapa pandangan yang baru dengan Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Ini di bagian saya juga istilahnya apa ya? Memang ya pikiran positif kita ya itulah sebenarnya terjadi. Apa yang kita lakukan ya itulah yang terjadi sebenarnya. Kita melakukan hal yang berbuat dari pikiran dulu ya, benar. Hal-hal yang kecil aja. Sebetulnya mohon maaf, saya Muslim. Ada dua yang diajarin. Yang pertama berpikir positif. Yang kedua sampaikan walau satu ayat. Itu kan kata-katanya seperti itu. Tapi kalau jabarkan bukan ayat Quran aja gitu loh. Jadi ayatnya ini banyak, bebas, termasuk informasi. Maaf karena saya polisi, barangkali salah satu contoh. Sampaikan walau satu ayat. Artinya apa? Itu memberikan pembelajaran kepada orang lain dan atau memberikan informasi kepada orang lain dan atau memberikan persiapan bagi orang lain. Contoh nih ya, yang paling sederhana dan sering kita lakukan. Pada saat 25 atau 15 meter sebelum kita mau berbelok, mau ke kiri atau ke kanan, kita nggak sadar loh bahwa kita sudah dapat meraih pahala saat kita menghidupkan sen. Kan kita anggap itu kewajiban, sehingga malah sennya dicopot, gitu kan? Akhirnya yang kita lakukan, saya sudah menoleh ke kanan kok, katanya kan. Pada saat kamu menoleh ke kanan 2 detik, yang ke kiri nyamber, kan bahaya. Makanya disiapin itu. Sen disiapin itu spion. Tujuannya maksudnya itu gitu kan. Nah sekarang tinggal kau mau cari pahala nggak sih dari situ? Sederhana kan? Kau hidupkan lampu senmu. Ini mohon maaf saya mencontohkan di kehidupan lalu lintas ya, karena mungkin yang saya fasih lah, yang lebih dekat gitu yang agama kan kita universal ya kan. Satu. Yang kedua ini saya salah. Saat kamu menghidupkan sen, tanpa kamu sadari, kamu bismillah aja, kamu sudah dicatat sama malaikat, kamu sudah memberi informasi kepada orang belakang bahwa kamu akan belok. Gitu. Jangan bilang, Bu, tapi ada yang sen kanan beloknya ke kiri. Itu beda tuh. Ada seperti itu ya. Itu lupa. Makanya dulu kan bagus itu sen ada bunyi nih, mengingatkan, oh sennya belum dimatiin gitu kan. Itu malah justru zaman itu ada motor yang bunyi namanya, saya di SMP itu malah prakteknya bikin sound suara apa ya namanya itu. Jadi setiap itu bunyi gitu kan. Selagi belum dimatiin kan dibunyi terus. Sehingga
si pemilik, si pengendara sadar, Iya. belum mati nih. Iya. Dulu nggak terjadi tuh sen kanan belok ke kiri atau sen kiri nggak mati-mati gitu kan? Ya, sekarang kan orang belok kanan sennya terus aja sampai 5 kilo macam masih nyala. Gitu iya. kan? Karena mungkin peringatan-peringatan itu nggak digunakan. Tapi terlepas dari situ, barangkali orang berisik juga ya kalau ada 10 orang ya kan? Sekarang tinggal kitanya yang pertama beri info kepada orang lain, maka kamu akan dapat pahala. Beritahu orang tentang sebuah kebaikan, maka kamu dapat pahala. Nah, penjabarannya kayak apa? Itu tadi, kalau kita mau belok kiri, kasih sen dong, biar orang nggak nyeruduk dari belakang. Atau kasih sen dong, biar orang depan dan belakang tahu bahwa kamu minta jalan. Sederhana kan? Betul. Cuman kita nggak menyadari bahwa itu sesuatu yang menimbulkan atau yang berpahala buat kita, sehingga kita nganggep, aku udah noleh aja cukup. Kamu noleh 2 detik, yang dari sana nggak lihat. Itu hal-hal yang kecil, penting ya, itu penting, tapi sederhana sekali, kecil sekali. Cuma kalau kita maknai, Bismillah dapat pahala gitu kan. Dampaknya Bismillah besar. dapat gitu. Dan itu dampaknya benar. Dampaknya besar bagi pengguna yang lain, itu pemberitahuan, dan yang paling penting tidak terjadi nanti kecelakaan-kecelakaan yang tidak diinginkan. Baik. Gitu. Terima kasih Ibu Nawa. Tadi saya dapat bosannya dari berpikirlah positif, sehingga apa yang direpresentasikan ke depannya kegiatan kita pasti hal-hal yang baik juga. Iya, insyaallah. Lakukan hal-hal yang kecil walaupun sederhana, tapi itu dampaknya lebih besar. Ya Bu, nggak usah jauh-jauh ya Bu, untuk diri sendiri aja dulu ya Bu. Benar. Nah, jadi itulah dari paparan dari Bu Nawa. Terima kasih Bu sekali lagi udah menyempatkan hadir di podcast baru-baru. Terima kasih juga dipercaya untuk bisa bicara di sini. Iya, karena Ibu punya kapabilitas itu, saya undang. Ibu sekali lagi terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.